Bagaimana cara mendapatkan subscriber alami? Ini belum pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya teman-teman. Saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber yang alami. Nah, ada dua cara yang penting sekali teman-teman lakukan ketika ingin subscribernya bertambah. Nah, ini dia. Bagaimana cara menaikkan subscriber tanpa harus beli bang? Saya sudah saling subscribe di grup, tapi stuck segitu-segitu saja. Nah, jadi buat teman-teman, jangan beli subscriber ya. Ini jangan beli subscriber. Ketika teman-teman beli subscriber, saya pastikan teman-teman tidak akan pernah gajian di YouTube. Subscriber yang kita beli, oke, itu bisa buat mendaftar monetisasi. Tapi jika teman-teman tujuannya nge-YouTube itu supaya mendapatkan penghasilan, teman-teman saya pastikan tidak akan mendapatkan penghasilan dari YouTube ketika subscribernya dibeli. Karena penghasilan dari YouTube itu didapat dari hasil tontonan penonton. Penonton yang mana? Penonton yang subscribernya dibeli atau penonton alami? Ya, tentu penonton yang alami, ya kan? Nah, sedangkan subscriber yang dibeli itu hasil dari subscriber dari suntikan sistem yang bekerja. Jadi mereka membuat akun sebanyak mungkin dan akun itulah yang akan mensubscribe channel teman-teman hingga 1000 subscriber dan bisa didaftar monetisasi. Nah, tapi ketika teman-teman sudah mendaftar monetisasi, teman-teman harus mulai dari nol lagi. Kenapa? Subscriber yang tadi itu subscriber siluman, tidak ada orangnya. Jadi siapa yang menonton? Walaupun subscriber teman-teman itu 2000, 3000, tapi hasil dari beli, ya tentunya teman-teman tidak akan mendapatkan penonton. Karena yang akan menonton video kita setelah monetisasi adalah subscriber-subscriber yang alami yang benar-benar menyukai tema atau topik dari video kita. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan subscriber alami? Ini belum pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya teman-teman. Saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber yang alami. Nah, ada dua cara yang penting sekali teman-teman lakukan ketika ingin subscribernya bertambah. Yang pertama, sadar. Yang kedua, manfaatkan fitur rekomendasi gratis dari YouTube. Nah, emangnya ada rekomendasi gratis dari YouTube? Ada, baru diluncurkan. Jadi mungkin belum banyak dibahas oleh kreator-kreator lain. Ada fitur terbaru promosi gratis dari YouTube yang tanpa berbayar yang bisa menambah subscriber teman-teman. Nanti akan saya bahas. Sekarang kita akan bahas poin pertama dulu, yaitu sadar. Bukan sabar ya teman-teman. Kalau sabar itu sudah biasa. Semua orang pasti sudah terlalu sabar menunggu subscribernya bertambah. Tapi sadar. Nah, sadar yang saya maksud di sini yaitu sadar kalau kita itu siapa. Apakah kita selebritis, apakah kita seorang artis atau selegram. Nah, kita harus sadar kita ini siapa. Ketika kita sudah sadar kalau kita ini bukan siapa-siapa, jangan membuat konten dengan tema wajah kita kalau kita ingin mencari subscriber. Karena ketika kita memulai dari nol, yang kita bukan siapa-siapa, itu butuh proses yang lama supaya kita dikenal di media sosial. Nah, sekarang apa yang teman-teman janjikan pada diri teman-teman untuk penonton? Apakah ada? Atau mungkin sebuah skill? Atau mungkin sebuah kelucuan teman-teman? Ya, jika di dalam diri kita itu tidak ada yang lucu, tidak ada skill yang harus kita tonjolkan, ya kita jangan memaksakan diri membuat diri kita itu terkenal. Karena terkenal itu butuh proses bertahun-tahun ya teman-teman. Sedangkan orang yang viral mendadak saja diundang ke stasiun televisi, ya saat itu dia terkenal. Tapi setelah pulang dari stasiun televisi, mereka redup lagi. Nah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang tidak diundang ke channel televisi. Jadi, jangan memaksakan diri membuat konten ya untuk menjadi viral. Nah, caranya bagaimana? Caranya, sekarang kita manfaatkan saja konten-konten hasil reupload. Jadi kita cukup di belakang layar saja mengelola channel kita. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman, teman-teman nge-YouTube mencari viral atau mencari uang? Kalau mencari viral, ya jalani saja bertahun-tahun sampai teman-teman itu viral. Tapi kalau tujuan kita mencari uang, mendapatkan penghasilan, ya fokus saja mencari uang, fokus mengupload video-video yang bisa lebih cepat menghasilkan uang. Jangan memaksakan diri kita jadi terkenal untuk bisa menghasilkan uang. Tapi gunakanlah, manfaatkanlah konten-konten yang cepat menghasilkan uang.
Nah, kan banyak ide-ide konten yang lebih cepat menghasilkan subscriber, lebih cepat monetisasi, dan lebih cepat gajian. Salah satu yang bisa teman-teman manfaatkan di YouTube untuk mendapatkan subscriber yaitu fokus di video short. Nah, kenapa di video short? Karena di video short itu kita bisa bebas menggunakan konten-konten re-upload, mulai dari fitur remix dari short seperti green screen atau fitur kolaborasi yang ada di video short. Itu hal yang gampang ya untuk membuat video. Kita cukup ambil fitur remix lalu pilih green screen, hanya menonton video-video yang sudah ada, yang view-nya sudah tinggi, lalu hanya menampilkan wajah kita di pojok sebelah kiri atau kanannya saja. Jadi kita tidak perlu membuat video. Jadi itulah yang saya maksud, kita harus sadar, jangan memaksakan diri membuat konten sendiri supaya terkenal, tapi manfaatkan fitur-fitur yang ada, seperti video short itu tadi. Dan juga di video short itu banyak loh ide-ide konten yang bisa kita buat, seperti menempelkan hanya sebuah foto artis, lalu kita upload. Mungkin teman-teman banyak melihat di beranda teman-teman, ada beberapa channel yang hanya menempelkan foto artis lalu memberikan tulisan dan foto tersebut ditempelkan di sebuah background video ya. Jadi video dipadukan dengan sebuah foto lalu diupload dengan durasi 10 detik. Dan itu bisa viral dan itu penayangannya cukup bagus. Karena secara tidak langsung kita sudah membuat channel sebuah informasi selebritis ya, tapi hanya berupa fotonya saja dan keterangan sedikit di bawahnya. Jadi kita harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi di YouTube ini. Kita harus bisa memanfaatkan peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan subscriber. Bagaimana sih caranya supaya kita lebih cepat mendapatkan uang dari YouTube. Jadi seperti itu ya teman, kuncinya kita harus sadar tujuan kita itu sebenarnya menjadi terkenal atau mencari uang atau penghasilan dari YouTube. Jadi kalau kita memang ingin mencari uang, fokusnya ya kenapa yang harus di depan layar, kenapa yang harus memaksakan diri untuk terkenal. Kita cukup di belakang layar saja, cukup fokus video kita saja yang trending dan kita menghasilkan uang. Oke. Dan yang kedua, fitur terbaru yang saya maksud, sekarang YouTube membebaskan kita memposting link video YouTube kita di beberapa platform aplikasi lain. Facebook, TikTok, Instagram, dan itu bisa kita manfaatkan supaya rekomendasi kita jadi berkembang dan penonton kita ada dari luar sana. Mudah-mudahan saja orang-orang di luar sana yang tidak aktif di YouTube bisa melihat video kita dan ikut mensubscribe channel kita. Dan itu juga bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Oke, jadi itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.